Oke, baiklah, sebelumnya saya informasikan dahulu kepada teman-teman mungkin yang baru melihat channel ini ataupun yang berseliweran di YouTube teman-teman. Kalau seandainya nanti channel kita tembus 2000 subscriber, saya akan berikan giveaway, oke, sebesar 1 juta rupiah kepada subscriber setia channel ini tentunya, dan juga teman-teman yang bermasalah, oke, sama pinjaman online. Jadi yang baru melihat channel ini, silahkan teman-teman subscribe dan like-nya. Siapa tahu ini menjadi manfaat dan juga berkah untuk kita bersama-sama, oke, amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, langsung saja kita kembali ke pembahasan. Ini masalah tentang pinjaman online. Kenapa semakin hari, semakin bulan, semakin tahun kita lihat beritanya, pinjaman online ini semakin banyak orang stres, semakin banyak orang gila, orang yang keluar dari rumah tidak mau lagi, oke, datang ke rumah, ketakutan pokoknya gara-gara ancaman teroran desi-desi pinjol yang setiap hari, setiap saat selalu mengancam para nasabah, oke. Ini kenapa sampai terjadi seperti ini teman-teman, kita akan jelaskan, oke. Ini tergantung, semuanya tergantung kepada diri kita masing-masing. Kenapa saya katakan demikian? Semakin kita takut atau semakin kita terlalu cemas memikirkan tagihan-tagihan pinjaman online kita, oke, semakin disitulah mental kita tidak akan kuat teman-teman. Mental kita akan drop, akan ngedown secara otomatis. Kenapa secara otomatis? Secara tidak langsung alam bawah sadar kita itu mengatakan bahwasanya mereka akan datang esok hari, mereka akan datang lusa hari, ataupun tanggal berapa mereka akan datang. Dengan cara hal-hal seperti itulah semakin stres, semakin gila. Kenapa tidak boleh stres? Semakin Anda stres teman-teman, semakin pikiran macam-macam gara-gara pinjaman online, semakin banyak penyakit-penyakit yang akan datang. Makanya dari daripada itu lebih baik kita relaxkan saja, oke. Biarkan saja hutang berapapun itu. Kalau memang belum mampu untuk membayar pinjaman online, belum ada rezeki untuk melunaskan atau mencicil pinjaman online teman-teman, ya sudah, oke. Galbaikan saja dahulu, bukan disengaja. Galbay ini bukan kita sengaja bersama-sama, tetapi secara tidak sengaja. Kenapa saya katakan secara tidak sengaja teman-teman? Karena memang belum ada uang untuk melunaskan, belum ada cara untuk membayar atau mencicil pinjaman online. Kalau ada uang rezekinya nanti kita akan bayarkan atau lunaskan kepada pihak pinjaman online-nya, oke. Tetapi kalau teman-teman sudah punya rezeki, sebentar lagi misal akan ada rezeki uang lebih, kalau memang mau lunaskan, silakan lunaskan hutang pokoknya saja. Saya ingatkan hutang pokoknya saja. Misalkan hutang Anda 1 juta rupiah, silakan Anda lunaskan hutang 1 juta rupiahnya. Masalah denda ataupun bunganya Anda negosiasi saja sama pinjolnya atau adminnya bahwasanya Anda ingin melunaskan hutang pokoknya saja. Setelah itu Anda akan keluar dari yang namanya pinjaman online. Jadi silakan negosiasi saja sama pinjolnya. Saya meyakinkan mereka pasti akan men-ACC atau mensetujui permintaan daripada nasabah, oke. Kenapa saya meyakinkan mereka akan mensetujuinya atau meng-ACC-nya? Daripada mereka tidak dibayar sama sekali dari pihak nasabah, lebih baik mereka menerima pokok hutangnya saja, oke. Itu lebih baik hitung-hitungan mereka daripada sama sekali tidak menerima ataupun menerima bayaran dari para nasabah, oke. Jadi hitungannya teman-teman, lebih baik Anda bayarkan hutang pokoknya, tetapi tidak usah Anda bernegosiasi lagi ke depannya ingin menghutang lagi sana, ingin menaikkan limit sama pinjolnya, oke. Itu akan membuat Anda rusak hidup. Kenapa? Karena awalnya Anda akan, memang benar, pinjol itu awalnya sangat membantu, coba-coba, mungkin Anda mencoba-coba, oke, meminjol. Awalnya sangat membantu, coba hutang Anda 1 juta ataupun 2 juta. Tetapi setelah itu Anda ketagihan bulan kedua, bulan ketiga, seterusnya Anda ketagihan. Tetapi tidak tahu dampak buruknya ke depannya, pasti Anda akan terjadi galbay. Kenapa saya meyakinkan sekali bahwa Anda akan terjadi galbay? Karena banyak contoh-contoh teman-teman kita yang awalnya sangat-sangat ingin meminjol, coba-coba, oke, tergiur dengan iklan-iklan pinjol, tetapi pada akhirnya bulan keberapapun itu pasti terjadi galbay. Ketika terjadi galbay, larinya kemana? Pasti larinya ke pinjol lain, karena ada tawaran lagi dari pinjol A, pinjol B, pinjol C, oke. Mungkin teman-teman sendiri pada tahu, oke, bagaimana cara pinjol selalu menawarkan pada pihak nasabah supaya mereka selalu meminjam. Kenapa? Karena mereka menginginkan supaya Anda gali lubang, tutup lubang sini, gali lubang sini, tutup lubang saya. Tidak terasa akhirnya teman-teman mempunyai pinjol lebih dari 5 aplikasi, bahkan sampai 10 aplikasi, oke. Banyak teman-teman kita yang sudah mencapai 10 aplikasi, yang awalnya cuma 1 aplikasi ataupun 2 aplikasi paling banyak, tetapi akhirnya secara tidak sadar di bawah alam sadar kita sudah meminjam, sudah banyak sekali pinjol sampai 10 aplikasi. Bagaimana kita mau melunaskannya teman-teman, oke? 1-2 saja kita tidak mampu melunaskannya, apalagi sampai 10 aplikasi.
ya terpaksa stres, terpaksa rugi hidup, oke? Kalang kabut gara-gara pinjaman online. Itu salah siapa ya? Salah kita sendiri, oke? Mereka hanya menawarkan, pinjol-pinjol itu menawarkan bisnis kepada pihak nasabah. Semakin banyak orang yang meminjam, semakin banyak cuannya mereka atau keuntungan dari pihak perusahaan pinjolnya, oke? Tanpa masyarakat kesadari, oke? Memang awalnya sangat membantu, tapi akhirnya masyarakat banyak yang jadi korban. Kenapa? Sudah banyak sekali berita-berita berseliweran bahwa korban-korban berjadwal gara-gara pinjaman online. Jangan sampai teman-teman yang menonton video ini menjadi korban-korban selanjutnya, oke? Saya harapkan kita kuat mental bersama. Kalau ada nanti kita bayar, kalau belum ada kita tahankan dahulu, oke? Yang paling penting psikologis kita jangan sampai terganggu, oke? Jadi ini saja bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Berjumpa lagi esok hari. Terima kasih.